Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa hadir dan menyapa Anda semua di hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini adalah 3 rahasia kehambaan. Mari kita akan membaca di dalam surat Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara, Rasul Paulus adalah orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi seorang rasul, di mana ia ditetapkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan menarik sekali Bapak Ibu, di dalam setiap surat yang ia tulis, hampir rata-rata Rasul Paulus ia berkata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Artinya Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar sadar. Ia benar-benar mendedikasikan hidupnya sepenuhnya menjadi hamba Allah. Itu artinya dia sadar benar bahwa sebagai seorang rasul, ia juga adalah seorang hamba Tuhan, hamba dari Kristus Yesus. Dia adalah budak Kristus, dulosnya Kristus. Saudara, itu sebabnya seorang dulos, seorang hamba, ia tidak lagi memiliki hak apapun atas kehidupannya. Dia benar-benar mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Sang Tuhan yang telah memilikinya. Saudara, bukankah di dalam Tuhan kita ini telah lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib? Kita adalah hamba-hambanya Kristus. Oleh sebab itu, siapapun Anda hari ini, apakah Anda seorang hamba Tuhan atau Anda adalah seorang pelayan Tuhan, setiap kita ini di hadapan Tuhan adalah hamba-hamba Kristus. Itu sebabnya mari hari ini kita harus memahami dengan benar dan mengerti bagaimana sebenarnya menjadi seorang hamba Allah. Kita harus tahu apa yang namanya prinsip kehambaan. Nah, mari kita akan belajar di hari ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kehambaan, yaitu bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah. Yang pertama, saudara, seorang hamba Allah adalah seorang yang memiliki kehidupan yang baik dan benar. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Saudara, di dalam kehidupan Rasul Paulus, ia benar-benar menjadi seorang hamba Allah di mana ia menjadi teladan. Itu artinya hidup Paulus ada di dalam sebuah standar yang baik dan benar. Ia memiliki kehidupan yang saleh. Ia memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai seorang hamba Allah, mari kita harus memiliki kehidupan yang baik Bapak Ibu di tengah jemaat, di tengah masyarakat, memiliki kehidupan yang benar. Artinya hidup kita berdasarkan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak dibenarkan kita sebagai hamba-hamba Allah hidup kita menyimpang daripada kebenaran. Yang kedua, saudara, seorang hamba Allah itu bukan saja ia memiliki kehidupan yang baik dan benar, tetapi yang kedua, ia harus memiliki apa yang namanya ketaatan yang mutlak. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita sadar kita ini adalah hamba Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, kita sadar bahwa kita harus takut akan Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang sadar dirinya seorang hamba Allah, di dalam kehambaannya
ia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada tuannya. Ini harus bersifat mutlak. Artinya ia tunduk kepada otoritas sang tuan. Mari Bapak Ibu, jadilah hamba-hamba Allah yang tunduk kepada otoritas, taat kepada orang-orang yang ada di atas kita, yang berotoritas atas kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita menjadi seorang hamba Allah, maka hidup kita akan sepenuhnya tunduk kepada setiap aturan-aturan yang berlaku, hukum-hukum yang berlaku. Terlebih kita juga harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, seorang hamba Allah juga harus memiliki apa yang namanya kerendahan hati. Mari kita lihat di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 Bapak Ibu, dan ayat yang berikutnya kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anda melihat bagaimana apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bagaimana seorang hamba Allah itu harus memiliki apa yang namanya kerendahan hati. Bagaimana Rasul Paulus menuturkan tentang pribadi Kristus yang benar-benar menghambakan dirinya. Ia mengosongkan dirinya dan ia menjadi sama dengan kita. Dan ia tidak mempertahankan apapun yang menjadi kesetaraan dirinya dengan Allah. Saudara, ini sungguh mengagumkan. Kerendahan hati harus menjadi sebuah hal yang harus dimiliki seorang hamba Allah. Itu sebabnya mari ketika Anda sadar dirimu hamba Tuhan, maka Anda di dalam kehambaanmu, Anda harus rendah hati. Belajar mau dikoreksi, dinasehati. Belajar untuk mau diberi nasihat. Bahkan seorang hamba, ia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Ia benar-benar bersikap rendah hati dan ia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Saya percaya ketika Anda melakukan akan 3 hal ini, jika Anda melakukannya, maka Anda akan menjadi seorang hamba Tuhan yang hidup dalam sebuah kehambaan, dan hidupmu pasti akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat yang kau layani, bagi jemaat yang ada di gereja kita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya hari ini kita harus semakin bersemangat dan semakin menjaga diri kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang hidup dalam kehambaan. Puji Tuhan. Shalom.